Kisah pengalamannya nih. Oke, jadi berawal tepat di tahun 2009. Oke. Nah, di mana saat itu saya masih berumur 18 tahun. 18 tahun ya. Ya, di saat saya masuk sekolah, itu saya masih nempel sama SMK negeri juga di dekat daerah rumah saya itu. Jadi paginya SMP negeri, siangnya SMK negeri. Istilahnya kita numpang ya Bang ya, belum ada bangunan permanen. Nah, dari kepala sekolah bilang gini, ini akan ada pemindahan lokasi bangunan. Ya, itu baru dikabarkan di daerah. Karena pemerintah Depok sudah buat prosedur lahan kosong tersebut akan dijadikan rumah sakit dan beberapa sekolah negeri di situ. Iya. Jadi tepatnya di bulan Februari, di situ saya sama ibu saya hadir untuk rapat karena akan ada di April. Itu mau ujian nasional kan? Nah, jadi pihak sekolah itu mau mengadakan yang namanya pendalaman materi, Bang. Sebulan sebelum UAN. Nah, pendalaman materi itu istilahnya apa ya? Penambahan jam pelajaran dimulai dari jam 6. Oke, jam 6 pagi? Iya, jam 6 pagi. Saya makin pusing lagi. Kenapa? Karena dari awal gedung yang lama itu ke tempat Sawangan itu kurang lebih 1,5 jam. Berarti bayangin dong, saya harus jalan jam berapa dari rumah saya ke lokasi Sawangan. Jadi Bang, setelah rapat besar itu, tepat di sekolahan baru saya di gedung yang Sawangan itu, saya sama orang tua saya nih, sama mama saya, jalanlah tuh ceritanya mau arah pulang sekaligus diskusi sepanjang jalan itu kita ngobrol sama mama. Kan dari sekolahan ke daerah masjid itu ada kayak jalan kecil gitu ya Bang. Saya lewat situ, pas kita lagi ngobrol, disitulah ada yang tukang sapu masjid. Kayak bersih-bersih gitulah. Ini jam berapa nih? Pagi. Jam 10-an setelah acara yang tadi rapat itu. Terus saya lewat, tiba-tiba si bapak itu nyamperin. Permisi Bu, Dek, maaf tadi saya dengar pembicaraannya. Lagi cari kosan ya? Tuh. Terus saya nimpalin dong. Oh iya Pak, ini memang saya lagi cari biar lebih dekat jarak ke sekolah gitu. Oh, kalau kayak gitu pas dong. Saya ada nih kosan kosong gitu. Nah, mama saya tuh langsung nimpalin. Wah, alhamdulillah tuh. Baru kita nyari udah dikasih. Ternyata Bang, yang tadi si bapak ini itu adalah Pak Haji, pemilik kosan itu. Oh, dia yang punya kosannya. Iya. Ya udah Pak Haji, kita boleh lihat dulu, gitu kan. Jalan tuh kita bertiga. Dari masjid ini ke lokasi kosan hanya nyebrang doang Bang. Nyebrang. Iya. Otomatis kan jarak dari kosan yang itu ke sekolah saya cuma 10 menit ya. Kayak sebentar lah. Tertarik nih, deket nih. Iya, jadi lebih mempermudahkan juga bisa jalan kaki, nggak usah naik angkot lagi. Kita diantri tuh sama Pak Hajinya. Ternyata lokasinya di lantai 2 Bang. 2 lantai. Iya. Rumah Pak Hajinya itu di bawah. Jadi Pak Hajinya di sini, depannya ini ada kayak ruko gitu. Dia punya toko grosir. Dan grosirnya di atasnya nggak ada bangunan lagi selain kosan itu. Jadi Bang, saat Pak Hajinya nganterin kita, nah tepat di depan pintu kosan, itu saya udah aneh tuh. Kok kosannya udah digembok di lantai pula. Lantainya tuh yang bukan lantai kecil. Lumayan, yang besar-besar itu lantainya. Nah di situ saya sama ibu saya, Pak Haji, ini yang ini atau ini?
oh kalau ini gudang tempat naruh toko dia. Jadi dari bawah tokonya bisa akses ke dalam gitu. Dia nggak buka di situ, pintunya tetap dikunci. Nah sebelahnya ini digembok. Saya pikir kan bakal ada yang satu lagi, ternyata yang dikasih itu yang digembok. Oh, itu gemboknya di pintunya atau di mana? Iya di pintunya, dibelitin gitu. Iya. Terus itu kan agak curiga ya. Dari situ Pak Hajinya buka tuh, cekrek, kebuka kan gemboknya. Iya. Pak Haji ngomong gini, Dek, silakan. Lah, kok saya suruh buka, Bang? Kan aneh ya, harusnya kan dia pemiliknya, dia yang buka dong. Betul. Kenapa harus saya yang buka gitu? Ya udahlah, kita ngalah aja ya, namanya juga masih kecil kan. Maksudnya dari orang tua gitu. Ya udah, akhirnya saya buka itu pelan-pelan, saya taruh tuh rantai di bawah. Terus saya buka, kan masih zaman yang jadul itu ya pintunya. Karena kan lumayan gitu. Saya buka, set, di situ kayak tempat yang tidak dihuni belasan tahun. Berarti kayak bener-bener apek gitu ya? Apek, seapak-apak ya. Dan dari luar Pak Haji bilang, monggo kalau mau masuk. Saya lagi yang disuruh masuk. Jadi bener-bener saya orang pertama yang nyentuh itu ke dalam. Terus spontan kata mama saya nih, udah itu aja, itu ada yang dapur tengah, maksudnya kosannya besar gitu, nggak sempit satu ruangan doang. Oh berarti kayak 3 petak gitu? Iya 3 petak. Jadi ada dapur tengah sama ruang kamar mandi. Iya kamar mandi. Jadi kamar mandinya di luar. Oh di luar. Iya. Nah dari situ ya udah Pak Haji, oke lah. Nah, saya nggak sampai masuk tuh, cuman nginjak di ruang tamu. Itu pakai sendal aja, ngejiplak Bang. Debunya. Ngejiplak saking debunya tuh udah segini, tebel banget. Nah, baru dua langkah saya nggak berani lagi. Udah Pak Haji, oke lah gitu. Jadi kita dealin di saat siang itu, Pak Haji oke. Nanti deal. Wow. Deal, karena memang sudah tidak ada waktu lagi. Karena Senin sudah ada jam 6 itu masuk ya pendalaman materi. Dari situ kita sudah deal, Pak Hajinya tutup lagi. Kapan mau datang? Dia bilang untuk pindahan. Iya. Itu kan masih hari Jumat ya Bang ya. Nah terus kata ibu saya, ya udah hari Minggu kita ke sini. Pas hari Minggunya Bang, itu tepatnya di pagi hari, ada ibu saya, ada ayah saya, dan juga saya tuh bertiga. Ceritanya tuh orang tua nganterin lah anaknya ini ya pindah gitu. Iya, ngekos. Iya. Terus Pak Hajinya, oh ini ya orang tuanya ya, ini orang tuanya Elsa gitu. Pada salaman, naikin lagi ke atas. Iya Bu, Pak, ini mah enak karena udah ada perabotannya di dalam. Wah, di situ kan kita udah mulai masuk. Makin lama kita buka tuh pintu yang tengah, karena di tengah itu ada pintu lagi tuh Bang. Terus kita buka, belakangnya juga kita buka, ngeblong lah tuh. Jadi baru ada udara. Sekian lamanya ya, nggak, jadi pengap itu langsung buyar gitu. Itu pas kakak datang masih kotor atau udah dibersihin? Belum, masih kotor. Oh masih kotor. Masih kotor. Wow. Nah, ayah saya kan waktu itu cuma izin sebentar ya. Jadi jam 10-an dia sudah berangkat kerja lagi. Tinggallah saya sama ibu saya di kosan itu berdua. Nah, di situ saya telepon teman saya. Karena memang saya kan waktu itu ngambil kejuruannya tata busana. Nah, ada teman saya kejurusan tata boga. Nah, itu dia mau ikut juga. Ikut apa? Ikut ngekos. Oh. Ya, jadi join lah kasarnya gitu. Yang satu itu rekan saya namanya Desi. Saya telepon lah Desi. Des, udah sampai mana? Ini udah di kosan nih sama orang tua. Ditunggu ya.
Ya saya berharap biar dia datang juga untuk ikut bantu-bantu bersih. Kan maksudnya begitu ya. Bener-bener. Nah di situ saya sama ibu saya nih menjelang zuhur kita bersihin di area dapur dulu. Karena dapur aja udah bikin nyusahin gitu. Karena harus banyak yang dibersihin, di pinggir-pinggirin barangnya. Memang jujur Bang, di situ banyak sudah tertata seperti orang yang udah pernah ada ninggalin di situ. Oh, tapi nggak keurus. Iya. Oh, baik-baik. Di situ sudah ada TV, bupet, meja rias, sofa, bahkan kasur sudah ada di semua di situ. Bersihin di dapur, mama saya di tengah. Nah, ini kondisi belakang tuh ada pohon mangga. Yang paling belakang itu ada pohon mangga. Di sini tuh pintu. Nah, karena ini mau menjelang zuhur, kata mama saya gini, Bang. Udah bersihin area dapur yang agak luas. Akhirnya kita putusin untuk sholat zuhur di dapur. Nah, pas di dapur itu kan udah mulai aja nih, itu kisaran 12:30. Saya bilang sama ibu saya, aku yang sholat duluan. Nah, di situ saya masuk, udah saya rapi-rapi, pakai mukena. Ibu saya ke toilet. Ceritanya mau wudhu juga, gantian lah sholatnya. Pas banget ibu saya di kamar mandi, saya lagi sholat tuh di dapur. Itu baru rakaat pertama, Bang. Pintu yang tengah ini itu langsung jeger. Gubrak gitu? Gubrak. Nutup pintu? Iya. Harusnya itu kan yang di area dapur, yang di tepat ada pohon mangga itu, harusnya kan ngedorong ke sana ya. Ya kan? Harusnya ngedorong ke sini. Ini enggak, ini ke sini. Kok malah ngebalik? Kayak seperti ada yang ngedorong gitu. Kayak nggak terima dibuat sholat. Nah di situ saya langsung shock dong. Aduh, kok jadi nggak fokus. Mau sholat aja udah ada efek begini. Nah itu terdengar sama ibu saya yang di kamar mandi. Saking kencengnya. Setelah saya udah selesai sholat, ibu nyamperin. Tadi suara apa? Di situ saya nutupin tuh. Angin. Saya nggak jujur kalau ada masalah di situ. Angin. Ya udah, saya selesai gantian atau mau kenanya karena kita bawa mukena satu kan. Terus ibu saya sholat. Pas sholat ibu saya masih aman, Bang. Jadi itu cuma perkenalan. Itu di saya perkenalannya. Tapi sosoknya nggak ada waktu itu? Belum. Baru gubrak pintu aja? Gubrak sekejap-kencangnya itu pintu. Kayak bener-bener kayak orang marah, Bang. Ditanya ya udah akhirnya kita reda lah. Kita reda, santai, lanjut bersih-bersih. Udah di dapur, bersih di tengah. Di situ kan ada meja rias ya, Bang. Nah, meja rias itu saya lapin nih kacanya nih. Saya baca-bacaan aja. Bismillah, bismillah, bismillah. Itu kayak benar-benar apa ya, langsung kayak bikin kita gemeter gitu. Untuk ngebersihinnya aja tuh udah nggak tenang. Kayak ada sesuatu di situ, Bang. Kita lagi bersih itu, set. Meja riasnya memang yang udah yang jadul itu loh, Bang. Bukan yang model-model sekarang. Nah, ibu saya bilang, temen kamu Desi kapan nyampenya? Masih di jalan, Mah. Masih di jalan. Mama nggak bisa lama-lama di sini. Itu saya rasanya, aduh. Kalau mama saya pulang, saya sama siapa? Ini aja belum beres. Masih banyak yang kotor, masih apa? Saya teleponin aja tuh. Des, sampai mana? Macet. Menjelang asar nih, ibu saya udah pulang ya. Saya udah tahan. Ma, please, tungguin, Ma, please. Desi belum datang, Ma. Jangan pulang dulu. Kenapa? Mama kan juga perjalanannya jauh. Nggak bisa lama-lama di sini. Kayaknya, Bang,
ibu saya juga udah ngerasain yang nggak enak. Oke. Makanya dia juga pengen pulang terus. Iya. Udah punya feeling kalau Hawa tuh nggak enak. Dari situ saya tahan ibu saya, akhirnya berhasil lah tahan sampai jam 4 bang. Oke. Jam 4 sore. Akhirnya ngulur-ngulur, jam 4 lah dia terpaksa pulang. Udah, pokoknya gini aja deh. Mama pulang jam 4. Kalau temen kamu belum nyampe, kamu duduk di sofa aja di sini. Di area depan itu bang. Iya. Duduk di sofa di sini. Nggak usah kesana-sana. Tuh orang tua udah ngomong gitu bang. Udah wanti-wanti ya? Iya. Di sofa itu udah saya main HP, udah chat sana sini ya. Udah teleponin Desi, ada kali berkali-kali. Des cepet Des. Saya bukannya panik karena itu belum dibersihin, karena saya sendiri bang. Iya. Gimana sih? Di tempat Hawanya baru. udah mencekam gitu. Udah nggak enak. Karena kan baru berasa saat kita masuk kan. Iya. Waktu di awal dapat kosan itu kan cuma buka pintu depan doang. Belum kita tahu rasanya pas setelah bersih-bersih. Di situ saya udah nunggu aja. Akhirnya dengan terpaksa ibu saya pulang. Itu jadi jam 4 sore. Saya nunggu Desi datang jam 5 bang. Oke. Itu saya bukan main seneng banget. Des, kayak hampir setengah nangis. Karena saking gimana ya, aduh nunggu lama dan akhirnya lu datang juga. Iya, kayak wah bener-bener, wah penyelamat lu datang gitu. Nah, Desi dengan yang baru, yang belum kenal seperti itu kondisinya, dia masih biasa aja. Maaf ya, gue telat, macet segala macam ini. Wah, gede juga ya kosannya. Dia masih standar. Dia nggak tahu kalau saya udah merinding banget di situ. Iya. Saya biasa aja, karena saya harus jaga dia juga kan. Jangan sampai dia takut seperti saya. Benar. Akhirnya, yaudah, mana aja yang belum dibersihin gitu. Biar kita pel ulang lagi ya. Akhirnya kita pel ulang lagi, itu pakai pewangi. Nah ini kita bilas lagi bareng-bareng. Saya pinjem pelannya Pak Haji, biar 2 langsung ya. Jadi Desi ngepel, saya ngepel. Itu kita mulai tuh, rapi. Pas menjelang maghrib, capek dong kita. Tutup lah tuh pintu yang bagian belakang. Kita tutup, terus kita sambil ngobrol, sambil packing. Besok Senin ya, gitu. Kita berangkatnya 5:30 aja dari sini, nggak usah kan mulainya jam 6 ya. Yang pendalaman materi itu kan jam 6. Kita dari sini 5:30 aja biar jalannya nyantai gitu. Jadi ada waktu di sekolah buat sarapan. Oh ya udah, nah, sambil ngobrol-ngobrol gitu. Di malam pertama itu bang, itu mulai berasa dimana Desi mulai ngerasain ada yang aneh. Kan malam itu kan kita masih biasa aja ya, istilahnya ngobrol-ngobrol perihal sekolah. Nah kita bahas di situ. Sebenarnya saya juga udah punya feeling. Aduh, cerita nggak ya tentang yang pintu dibanting itu. Cuman kan karena teman saya ini baru banget masuk, nggak mungkin saya kasih yang horor kan bang. Iya benar. Ya, nanti siapa yang berani di situ kalau semuanya takut gitu. Akhirnya saya coba redam dengan ngobrol sambil rapi-rapi buku segala macem. Kita mulai tidur cepat lah tuh jam 8 karena kita juga udah kecapean kan habis bersih-bersih dari pagi itu ya. Betul. Nah di jam 8 itu makin malam bang, itu hawanya tuh kayak makin banyak orang yang ngeliat gitu, seakan-akan kayak kita tuh ditontonin gitu. Itu perasaan saya. Makanya saya dari pas malam pertama itu langsung tarik selimut, saya nggak mau bangun cepet. Pokoknya intinya saya kan udah ngerasain duluan. Saya nggak tahu kalau Desi masih main HP. Oke. Ya kan, karena kan kejadiannya ada di saya dulu nih. Ya Desi masih standar. Desi main HP, saya udah tidur lebih awal. Nah
Di situ saya coba di hari Senin pagi, 5:30 saya nggak bawa HP. Saya mulai bikin strategi, ini kosan harus di Morotal. Harus di Morotal, karena sempat kan kita datang belum ada pengajian dan lain-lain ya, baru cuman sholat doang gitu. Dari situ saya inisiatif, nah saya download MP3 untuk yang Morotal surat Al-Baqarah full. Saya atur untuk mengulangi terus kan, mengulang biar kalau itu habis pasti nanti kan berputar sendiri. Iya, otomatis. Iya, itu inisiatif saya Bang. Si Desi sempat tanya, "Saya nggak bawa HP?" "Nggak Des, tinggalin aja sehari doang kok." Nah itu kita pas mau tutup, memang masih dengar itu surat Al-Baqarahnya masih jalan. Kita kunci lah tuh pintu, sekolah, berangkat sekolah. Udah selesai sekolah, pulanglah kita jam 2 siang. Di situ saya, "Des, balik jam berapa? Tungguin ya, biar ke kosannya bareng." Itu saya ngucap begitu ke Desi. Karena kan saya udah mulai takut nih. Oh Desi masih biasa aja. Oh yaudah nanti kita bareng-bareng aja pulangnya. Nah di jam 2 siang kita pulang, sampai kos-kosan. Saya buka pintu, nah terus saya dengan pedenya, semoga pada hilang dah tuh yang kayak begini. Di dalam hati nih Bang. Iya. Habis di ngajiin, semoga pada pergi aja dah tuh. Nah, saya berharap seperti itu Bang. Saya bukalah pintu biasa tuh, pintu dapur, pintu tengah, semua ngeblong kan. Saya buka, terus Desi coba masak nasi gitu. Terus kan kita masak nasi kan masih di rice cooker ya. Lauknya kita beli kayak gitu Bang. Nah terus di situ saya udah ganti baju dan lain-lain. Saya ambil chargeran saya Bang. Saya pikir nih, bakal ngedrop nih baterai. Karena ditinggal berapa jam. Saya colokin dong. Pas dimasukin ke HP, itu baterai saya 94% Bang. Oh masih full? Masih full. Setinggal aja itu kan masih berapa? 98. Yang pas penyetelan surat itu. Kenapa cuman berkurang sedikit? Saya bilang, ini ada yang salah apa gimana? Itu full aja tuh bisa hampir 2 jam. Iya. Di tahun itu masih MH-nya masih kecil gitu kan. Iya, kenapa ini cuman berkurangnya hanya 4%. Iya. Seperti ada yang matiin Bang itu surat. Kayak nggak mau di ngajiin gitu. Itu saya langsung istighfar di situ. Astagfirullahaladzim, saya ngecas HP tuh sampai astagfirullahaladzim. Kaget. Si Desi tuh dari dapur. Kenapa Enggak. Ngucut saya tuh. Saya masih berusaha nutupin biar Desinya jangan panik. Tapi itu kondisi handphone mati. Musiknya itu, masih. Suratnya hidup. Udah kebuka. Jadi udah nggak di file itu. Kayak biasa aja. Udah keluar menu. Iya, kayak keluar. Terus saya penasaran dong, apa HP saya yang error atau apa. Nah setelah habis asar saya tes, udahlah saya dengerin lagi deh sendiri. Itu sampai 4:30 bener-bener biasa aja Bang. Nggak ada mati, nggak apa, jalan terus. Lah kenapa ditinggal pas sekolah itu langsung mati? Iya. Kan ada sesuatu yang ganjal di situ. Karena saya tes keduanya normal. Berkurang apa? Baterai saya tuh sampai 60. Berarti kan berjalan dong. Tersetel terus musiknya itu. Nah, di situ Desi masih biasa. Cuman dia udah mulai gini. Bisa nggak malam ini TV itu tabung disetel aja. Jangan dimatiin sampai pagi. Baru di situ saya langsung shock. Kok requestan Desi aneh? Ada apa ini? Sampai
harus menyetel TV sampai pagi. Ya udah deh, ide yang bagus, nggak apa-apa lah, biar TV yang nonton kita tidur. Ya mungkin karena dia yang malam pertama itu dia begadang kali. Saya tidur cepet, dia masih main HP, mungkin dia di saat itu kali yang ngerasa. Akhirnya kita sepakat di atas 7:30 TV itu standby sampai subuh, mengurangi rasa takut. Iya, sunyinya ya. Iya. Karena posisinya Bang kan kita di atas sendiri Bang, nggak ada tetangga, hanya belakang tuh pohon mangga, pokoknya blong gitu, kosong. Akhirnya kan Desi udah mulai nggak nyaman nih. Nah, Desi udah mulai nggak nyaman, kayak kasih sinyal gue takut nih gitu. Cuman kita belum jujur. Saya nyimpen, dia nyimpen. Mungkin saling jaga gitu biar ada yang berani di situ kan. Iya. Nah, terus namanya kita anak sekolah ya Bang. Teman-teman ngomong gini, "Weh, kita pada ini dong main ke kosan baru lu." Gitu teman-teman saya. "Oh yaudah boleh silakan." "Boleh silakan. Kalau mau main ntar masak-masak di sana ya." Akhirnya kita pulang sekolah bawa inilah satu geng gitu. Kurang lebih ada 4 orang itu yang datang dari kawannya Desi, dari kawannya saya. Gabung semua ya, biasalah kan suka ngerujak, terus masak ini masak itu. Biasalah cewek dah. Iya, ngerumpi lah. Nah, di situ kan kalau makin rame kita suka nyetel musik ya Bang, nyetel musik yang lain-lain gitu, biar meriah aja sebenarnya. Padahal dalam hati saya juga takut gitu. Ini ada efek gak ya? Ada efek gak ya? Ngerinya kita nanti ini diserang, karena kan siangnya udah rame. Ternyata itu bener Bang. Siangnya kita bikin rame itu kosan, yang satu ini penuh, yang nonton, yang lagi masak. Itu pas malam Bang, bener-bener kita dikerjain sama si makhluk itu. Gimana nih awalnya pas malam? Jadi efek dari siang kunjungan dari teman-teman saya itu pada main, efeknya di malam hari Bang. Efeknya adalah, jadi saya sama Desi diganggu, itu berapa kali ketukan di pintu dapur Bang. Tuk tuk tuk. Kan gak ada orang, balkonnya kan memang dipagar, dan bawah udah langsung pohon mangga, gak ada lagi. Tuk tuk tuk. Des, lu dengar gak? Iya dengar. Kenapa ya? Lu tidur aja yuk, tidur. Nah, kita lagi nonton TV, itu kelibatan tuh lewat terus. Di depan TV atau gimana? Dari dapur ke depan. Set. Lu lihat gak tadi? Iya lihat. Wah, ini mah kayaknya mulai ini dah. Kayaknya nggak mesti harus dirame-ramein. Udah cukup sekali aja buat temen. Jangan datangin lagi Sa. Kayaknya ngamuk. Iya Des. Ya udah, kita nggak usah bawa temen, berdua aja. Jadi Bang, pas di malam itu saya sama Desi langsung tidur lah gitu. Kita tuh setiap tidur dari hari pertama kedua udah mulai jangan sampai tidur terakhir. Jadi saya sama Desi tuh kejar-kejaran, gua harus tidur cepat. Karena siapa dia yang terakhir, dia yang diganggu Bang. Gini ganggu. Jadi sebisa mungkin saya 7:30 tuh udahlah merem aja mata. Mau itu ngantuk mau enggak, pokoknya tarik selimut. Kita lanjut berangkat sekolah, terus seperti biasa main tunggu-tungguan pulangnya, karena nggak ada yang berani untuk pulang lebih dulu, nggak ada. Akhirnya setelah pulang sekolah, itu saya kan ada tugas ya, tugas kayak tata busana kan biasa buat pola, desain kayak gitu. Dan saya memang harus butuh tempat yang buat agak lebar. Nah, itu di ruang tamu lah saya pakai itu untuk lebarin pola, dan kawan saya Desi nonton TV. Ceritanya nyantai nih.
Saya ngerjain PR saya, selesai. Itu di jam 4, pola saya udah kelar dong, udah saya tutup rapat lagi. Terus saya bilang, udah, saya mau lanjut baca pelajaran yang buat UAN gitu. Ya intinya mah kan kita buat pendidikan biar UAN itu bagus ya pasti harus belajar kan, iya, Bang. Betul. Nah, belajarnya saya sambil tiduran ceritanya. Jadi di sofa itu saya senderin bantal di sini ke arah sana tuh, Bang. Jadi bukan ke arah pintu, ke arah sana. Saya baca buku begini, kan pasti kan kita ngelihat sisi lain kan, yang arah sini. Pas udah kayak gitu, kok ada yang ngintip, Bang, dari arah sini. Ini kondisinya sana kebuka pintu dapur, pintu tengah, pintu belakang. Semua udah kita buka, si Desi lagi nonton. Ternyata suara TV-nya doang kan yang kedengeran. Saya pikir mah dia masih nyantai nonton gitu ya. Terus saya masih lanjut baca. Saya ke bed lagi. Ngintip lagi, Bang, dia. Ngintip si makhluk halus ini. Saya belum tahu itu dia setan ya kan. Saya masih punya pemikiran itu kawan saya gitu. Saya lihat gini lagi, lembaran lagi. Itu, Bang. Set, cepet banget. Nah, saya pikir Desi lagi lari. Saya bilang, ini kenapa sih digangguin? Kan saya lagi ngapal ya, Bang. Kalau ngapal kan butuh konsentrasi tinggi. Nah, di saat itu saya ceritanya mau negor Desi. Jangan ganggu saat lagi belajar. Maksudnya begitu. Saya bangun dari sofa itu. Saya taruh buku saya mau ke ruang tengah nih, Bang. Ceritanya mau ngomel gitu ya. Saya jalan, Des! Hah? Itu sekaget-kagetnya, Bang. Lagi tidur si Desi. Lah, tadi ngintip siapa? Itu sih yang lewat tadi lari siapa? Terus saya masih nggak ini ya. Des, bangun, Des bangun. Kalau dia bercanda kan dia pasti akan ketawa ya, Bang. Ini enggak. Kayak orang benar-benar tidur pulas gimana. Malah dia, apaan sih? Apaan? Bang. Kamu tidur beneran? Ya ampun. Kenapa? Tadi kamu lari? Apanya lari? Si Desi ditanya juga bingung. Lah saya juga bingung. Tadi siapa dong? Udah. Saya langsung, Des, tadi itu ada tiga kali diintip. Kupikir elu, Des. Gua aja ketiduran, Sa. Tuh, TV. Emang sih nyetel, tapi kan gua nggak nonton, tidur. Terus tadi siapa, Des? Tuh, ini udah jam 5, lu tutup deh tuh dapur. Udah mulai agak aneh nih. Udah tuh di situ. Saya langsung tutup semua. Karena si Desi udah ngeyakinin kalau dia bener-bener tidur, nggak gangguin saya gitu kan. Saya masih agak shock karena itu jelas banget, Bang, larinya, Bang. Itu wujudnya jelas? Ngambang. Kayak set. Itu kan kita lagi fokus di buku kan? Iya. Tapi memang berwujud ada orang hilir mudik gitu. Dan itu lebih parahnya kejadian sore. Biasanya kan kita kalau merinding itu malam kan. Itu sore udah mulai kelihatan tuh ada aktif lagi gitu si makhluknya itu udah mulai nampakin. Pertama saya lihat itu cewek. Saya bilang, apa itu yang sama ini mulai gangguin kita, dia apa ya? Udah tuh saya udah, Des, kayaknya gue harus bicara sama elu deh. Yaudah, jangan malam ini, besok aja di sekolah. Tuh Desi ngomong gitu, Bang. Ini udah 2 minggu berjalan nih. Kita udah mulai saling gak kuat, kayaknya harus bicara deh. Nah, pas besoknya tuh kita ke sekolah, itu di kantin. Kita kan pucat gitu ya, istilahnya udah kena fisik sakit-sakit terus, badan kurus. Ya, abang tau lah, kalau diganggu kayak gitu kan mungkin
nggak nyenyak tidurnya ya. Iya, betul. Iya. Terus di kantin itu kita mulai saling terbuka tuh. Gue mau ngomong. Iya Des, gue juga mau cerita. Lu dulu deh. Enggak, lu dulu deh. Apaan nih? Kosan. Oh, udah mulai. Kosan. Dia buka begitu, saya langsung jeger. Sebenarnya gue banyak kejadiannya. Cuman gue tahan. Gue gak berani ngomong sama lu, Des. Takutnya lu juga gak mau lanjut ngekos, ntar gue tinggal sendiri di situ. Iya, selama ini kan lu kalau Sabtu Minggu lu pulang ke rumah ke orang tua lu. Gue di sini sendiri, Gue baru itu ngerasain digangguin sana sini, dan itu makhluk tinggi gede, kata dia tuh berbulu. Nah di situ saya langsung, wah berarti sosok lu yang lihat sama gue beda. Kalau gue cewek, Des. Nah di saat kita lagi ngobrol seperti itu, yang si punya kantin masuk. Kadang kan dia ngasih minum kan, pesanan minum kita. Ngomong apa lu pada? Gitu. Orang asli situ, Bang. Oh, oke. Nah, si teteh yang kantin ini udah ngomong serem-serem aja tuh. Kenapa emang? Itu teh, kita digangguin. Emang ngekos di mana? Itu yang punya Pak Haji tuh, yang di atas. Ya Allah, kenapa di situ? Itu warga sekitar, istilahnya si teteh itu kan memang orang asli situ ya, yang pemilik kantinnya itu. Kenapa di situ, Neng? Kenapa? Emang nggak ada kosan lain? Dia bilang. Itu udah belasan tahun nggak ada yang berani, itu kayak digembok. Bang, cakep banget. Itu baru terbuka satu-satu. Ternyata kenapa itu sampai digembok? Dan menurut cerita, di sana zaman dulunya tuh ada sepasang suami istri yang dimana suaminya kerja, istrinya mohon maaf di situ dan di tempat. Itulah yang bikin mistis di situ. Jadi yang sama ini yang saya lihat itu mungkin korbannya, Bang. Nah, yang bikin mistisnya lagi itu tadi tidak berpenghuni sampai belasan tahun, sampai di rantai itu, dan orang yang muka rantai saya lagi. Itu saya merinding sejadi-jadinya, Bang. Ini kenapa kayak puzzle gitu ya, kebuka satu-satu. Terus saya sama dia situ langsung pegangan, kuat. Kita tinggal berapa minggu lagi mau UAN. Udah sabar. Iya Des, gue juga bingung. Ini mau gimana, mau nyerah aja juga tanggung. Kan kita cuma buat pendidikan doang, sampai UAN di sini. Yaudah, kalian udah terlanjur nyemplung, kata si tetehnya. Baca-bacaan aja udah, ngajiin. Terus sholat rajin, jangan putus. Udah, kayak gitu mah nanti hilang sendiri, kata si teteh tuh. Iya teh, cuman saya nyesel kenapa baru ketahuan sekarang gitu. Pantesan ada yang aneh, setiap masuk dari awal dapat itu kosan, kejadian setiap harinya tuh beda-beda. Ya udahlah, lagi juga nggak mungkin lah Pak Hajinya ngasih tahu yang serem-serem di depan. Dia juga nutup kali gitu. Udah teh, makasih ya infonya. Nah kita udah kelar, masuk lagi ke kelas. Nah, pas pulang sekolah, kan kita mau beli makan ceritanya, ya mau beli makan di rumah makan Padang gitu. Kita beli, kata Desi udah kali-kali makan di tempat aja gitu. Terus makan di tempat, ditanyalah tuh sama yang pemilik rumah makan Padang itu. Kalian tinggal di mana? Kok kayak sering lihat pagi, kan kita suka jalannya pagi kan. Kok sering lihat pagi, tinggal di mana memang? Itu, Bu, di atas. Hah? Serius di atas itu? Iya, Bu, di situ. Nggak apa-apa. Kalian baik-baik aja. Itu mukanya tuh langsung
kayak cemas gitu loh. Kalian nggak ada kenapa-napa kan? Lah, emang kenapa Bu? Tuh mulai tuh. Karena kan selama ini kita kalau beli makan ya udah beli terus langsung bawa ke atas. Nah baru kali itu kita makan di tempat dan si ibunya nanya gitu. Setelah kita tunjukin di kosan itu, si ibunya tuh mulai kayak serius. Nggak apa-apa. Pertanyaan itu makin nyerang pikiran saya dan Desi. Kayaknya bener-bener dah ini tempat semistis itu. Karena kan dua orang yang berbeda tapi sama. Iya betul. Yang satu yang punya kantin bilang seperti itu, yang punya tempat makan bilang seperti ini. Setiap kita dengar dari tetangga ya, tetangga sekitar, itu kita mau pulang ke kosan jadi makin berat Bang. Karena udah mulai kepikiran dan sudah sama-sama terbuka. Desi jujur apa yang dilihat, saya jujur apa yang dilihat. Kita udah sama-sama tahu nih kalau itu angker. Itu. Akhirnya setiap kita di kosan, kita saling ngingetin. Udah sholat belum? Terus kalau sore 4:30 kita punya peraturan wajib tutup jendela belakang dan dapur. Itu baru 4:30 Bang. Tadinya mah enggak. Nanti kalau udah mepet-mepet mau maghrib baru tuh kita tutup. Kok ini udah 4:30 kita udah wajib tutup karena sekarang udah sama-sama tahu kan. Udah istilahnya udah bakal kejadian serem kalau itu kelamaan dibuka gitu. Kan di belakangnya ada pohon mangga itu. Udah kita tutup dan kita kasih pengaman Bang. Kasih slot itu loh yang pintu belakangnya. Oh, kunci itu. Jadi nggak cuma kunci tengah tapi kita kasih 2 langsung. Karena seserem apapun kan masih kita namanya manusia ya. Takutnya itu ngetok manusia lagi atau apa. Betul. Walaupun ada mistisnya, cuman kan kita bicara takutnya ada orang gitu. Akhirnya kita pakai double pengaman. Nah setelah dari situ Bang, lanjutlah ke April. Makin mendekati UAN nih, karena UAN itu tanggal 20 April ya. Di awal-awal April, saya coba begini, kata orang kalau belajar di jam 3, itu biasanya suka langsung masuk nih pelajaran karena fresh gitu kan. Saya coba praktekin itu sebelum belajar. Ceritanya saya tahajud Bang. Jadi mau mendekati UAN, saya masuk ke sholat tahajud. Saya pasang alarm tuh jam 3. Tidur lebih awal seperti biasa. Jam 3 saya pasang alarm. Terus ini kan inisiatif saya sendiri ya. Ya mungkin Desi beda kali ya. Saya coba ngelawan rasa takut saya. Saat alarm bunyi itu jam 3, saya bangun, saya niatin untuk belajar. Saking saya pengen sholat itu jam 3 Bang, saya buka pintu depan. Yang ada sofa itu, saya buka pintu depan. Saya sholat tuh di ruang tamu. Kan kalau tahajud itu kan bisa ngambil 2 rakaat, ngambil 4 rakaat. Nah, ini ceritanya saya mau ngambil 4 nih Bang. Iya, saya mau ngambil 4 rakaat. Terus masih aktivitas masih normal nih, masih wudhu, masih belum ada yang gimana. Terus saya ambil wudhu, masuk ke kamar mandi, saya ambil, terus langsung siap-siap sholat. Di rakaat yang pas yang kedua ini, kan saya salam tuh ya, Assalamualaikum. Itu Bang, kayak orang ditindiin. Di belakangnya ini berat banget. Sumpah, berat banget. Itu saya bilang, aduh gimana ini mau rakaat, mau selanjutnya. Ini aja sih udah begini. Itu saya langsung istighfar. Nggak jadi Bang. Rakaat berikutnya udah nggak kuat. Saya langsung lipet-lipet, tuh mukanya taruh. Boro-boro belajar. Langsung tidur. Nah terus
Desi nanya, "Sa, kamu bangun ya tengah malam?" "Iya bangun, soalnya mau belajar, tapi nggak jadi." Saya nggak ngomong tuh kalau saya lagi keganggu tuh. "Oh, kalau ini mah bangunin gue aja. Kalau lu iseng." Karena kan dia udah sama-sama tahu kan. "Bangunin gue aja, biar nanti gue temenin." Jadi istilahnya sama-sama tahajud bareng atau belajar bareng kayak gitu. "Ya Des, nggak apa-apa, aman." Padahal udah kejadian tuh, saya nggak apa-apa Des, aman. Udah lanjut tuh seperti biasa. Besoknya lagi saya coba lagi tuh Bang, ya saya coba lagi, saya nggak nyerah tuh. Saya bilang, "Ya Allah, ini mau Uwan, ayo dong, gimana biar masuk nih pelajaran gitu." Saya mulai tuh tahajud ke hari kedua. Kemarin kan diganggu tuh di ruangan tamu ya. Coba saya ganti lokasi. Itu di hari kedua saya sholat tahajud di atas kasur. Kan kasur kan ada 2 tuh. Kasurnya bukan kasur yang ada tempat gitu, yang langsung ke lantai. Ini Desi, ini saya. Nah, saya sholat tahajud di sini tuh Bang. Sholat tahajud. Nah ceritanya, udahlah ngambilin 2 rakaat aja, nggak usah lama-lama gitu, biar lebih panjangnya dibaca bukunya gitu. Belum ada interaksi tuh, masih biasa wudu, terus masuk lagi. Saya ambil tuh mau kena, Desi masih tidur. Terus saya udah agak gemeter, nanti bakal berat lagi gak ya? Karena kan masih keinget yang kemarin nih, gitu. Nanti bakal berat lagi nggak ya? Udahlah, nih dari hati nih, udah lanjut aja, lawan gitu kan. Udah tuh Bang. Jadi pas saya sholat kan abis ruku, sujud. Di sujud itu mukena saya dibalikin. Tuh dibalikin bener-bener sampai ketutup, ini muka saya tuh bener-bener gak ada. Saya bilang, "Astagfirullahaladzim." Itu sekejap-kejapnya saya bangun. Ya Desi kaget dong, saya masih pakai mukena ya. "Ayo Allah, Des tolongin gua Des." Itu saya nangis Bang. Saya nangis, bilang, "Ya Allah, mau tahajud kok banyak banget diujinya gitu. Udah kemarin saya berat di sini, sekarang mukenanya dibalikin. Ini ada apa ya Allah? Kenapa? Desi kaget tuh, saya langsung nangis. Kenapa? Des, gue dijailin Des ini. Udah yaudah stop dulu aja deh. Kita belajarnya di sekolah aja. Kalau mau ini, dia bilang, berangkatnya lebih pagian lagi. Kalau kayak gitu kayaknya nggak tenang." Udah, saya langsung stop di situ. Kayaknya emang nggak bisa diajak damai. Ini tempat mau saya kasih murotal, sholat, ada aja Bang gangguannya. Saya udah coba gitu ya Bang, yang katanya harus di ngajiin, harus sering sholat terus. Cuman reaksi yang kita terima itu makin jadi-jadi gitu Bang. Kayak tuh penghuninya seperti marah kalau kita melakukan aktivitas ibadah gitu. Baik itu ngaji kah, sholat kah. Itu bawaannya tuh panas, terus dibikin berat. Terus banyak gangguan-gangguan. Yang tadi itu yang terparah mukena saya. Nah dari situ kan saya nangis sejadi-jadinya ya. Saya udah nggak kuat karena itu puncak ya Bang. Saya seperti ituin sama makhluk itu. Terus akhirnya Desi sama saya pas pagi-pagi saya ketok tuh rumah Pak Hajinya. Pak Haji, saya sama Desi tuh udah nggak kuat gitu loh. Pak
Pak Haji, kenapa? 5:30 udah gede-gede rumah orang ya. Pak, kita mau ngobrol Pak, masalah kosan. Oh, nanti aja deh siang gitu. Terus kayaknya sih Pak Haji udah tahu bakal akan terjadi komplainan. Cuman kita dimintanya siang. Ya udah, akhirnya saat itu saya sama Desi sekolah dulu kan. Sekolah. Nah, pas di siangnya itu saya ajak ngobrol lah, Pak. Kita mau bicara masalah kosan ini. Sebenarnya apa sih Pak? Kok sampai segitunya? Sama ini kita bungkam loh Pak, nggak ngadu ke Bapak. Karena kita nutupin. Takutnya baru tinggal udah komplain, udah apa. Kita tutupin tuh Pak sama ini. Nah sekarang saya nggak kuat karena Elsa langsung sendiri yang dikerjain. Itu pas sholat tahajud tuh. Emang apa yang terjadi? Coba ceritain. Dia bilang gitu. Akhirnya dari Desi cerita kejadian dia, terus saya cerita kejadian saya. Pak Hajinya baru buka suara. Iya, saya sebelumnya mohon maaf, dia bilang gitu. Mungkin salah saya juga terlalu memaksakan tempat tinggal yang tidak berpenghuni itu dipaksakan untuk disewa. Karena saya pengen ngebantah asumsi warga sekitar atau masyarakat sekitar terhadap kontrakan saya yang angker. Nah, jadi dengan kehadiran ini kamu itu kan orang jadi pikirannya, wah dia aja berani tuh tinggal. Nah itu memang rencananya saya mau buat kontrakan di sebelahnya lagi. Biar perbanyak, biar kalian juga ada tetangganya. Tapi Bapak jangan kayak gini Pak. Kita yang jadi kena efeknya. Berarti Bapak tumbalin kita dong. Semacam kelinci percobaan. Ya saya mau mohon maaf dan begitu. Tapi saya bakal mempercepat kok untuk pembuatan kontrakan biar nanti kalian ada tetangga rame. Dia bilang nggak iseng lagi. Nggak Pak, kita mohon maaf, kita juga nggak bakal lama. Hanya nunggu ujian aja. Bentar lagi tuh udah mau tanggal 20. Nggak mau diperpanjang. Saya nggak bakal naikin kok harga sewanya. Mohon maaf Pak Haji, mau angka semurah apapun kita nggak ambil. Fix. Kita deal, dan sepakat saya sama Desi, Des, udah ini terakhir bayar. Jangan lagi, iya aku juga udah kapok. Nah, situ Pak Hajinya ngebujuk lah untuk biar terus perpanjang. Karena kan dia lagi sesi pembangunan. Kok sampai nggak ada lagi, ini nanti gimana masyarakatnya nggak jadi lagi dong nempatin. Karena wah dia baru sebulan aja udah kabur kan gitu. Nah di situ Bang, anggaplah itu sudah ujian udah selesai dan saya sama Desi udah nggak di situ lagi ya. Nah ini saya mau menceritakan after setelah selesai dari tahun tersebut 2009. Nah tepatnya di ini sekarang 2026 itu kurang lebih 2 minggu lalu Bang. 2 minggu lalu saya bicara sama mama saya gini, Mah kayaknya mau nengok ke kosan dulu deh. Ngapain jauh loh? Kurang kerjaan banget nengok-nengok doang kan udah nggak di situ. Gitu. Soalnya setiap saya ingat itu langsung merinding tuh Bang. Ini berat nih. Kayak seakan-akan tuh kayak hidup lagi gitu. Padahal udah 17 tahun kan. Saya bilang, nggak apa-apa main doang kok. Saya diizinin tuh sama ibu saya. Di hari Minggu, selepas saya libur kerja, saya berangkat lah tuh jam 11 dari rumah. Nah perjalanan kurang lebih nyampe lah 12:30 Bang. Di tuh. Nah 12:30 di situ, saya pas datang parkirin motor itu saya langsung ngeliat kosan saya yang dulu
Astagfirullahaladzim. Itu makin gila, Bang. Malah diapit di sini rame, di sini ada bangunan. Jadi dibikin terpencil. Malah makin redup. Nah, saya coba beraniin tuh. Karena kan dulu belum ada tetangga kan, belum ada kontrakan banyak seperti yang sekarang, kosan banyak seperti sekarang. Dulu kan cuma di atas doang kosannya. Saya masukin, kok masuk rumah Pak Hajinya kayak lorong gitu. Nah, saya masuk lah tuh, itu 12:30 ya, Bang. Ketika saya masuk, itu gelap. Pada 12:30 siang, Bang. Saya bilang, kenapa ini jadi kayak beda alam gitu. Terus setiap saya ngelangkah, kok hawanya tuh udah mulai aneh. Kayak lembab gitu loh, Bang. Terus saya makin masuk lagi, di sana gelap, di sini gelap, lorong. Rumah Bu Hajinya ada. Nah, saya coba beraniin tuh ke tangga. Saya tengok kosan saya yang lama, Bang. Saya tengok ke atas, itu digembok, Bang. Oh, dirantai lagi. Digembok dan dirantai lagi. Saya langsung, astagfirullahaladzim, itu kosan saya yang dulu. Udah 17 tahun, cuman berubah apa? Dipasang jendela panjang di situ. Dulu kan nggak ada jendela panjang, masih jendela kotak kecil. Itu juga di atas jendelanya. Nah, ini udah beda tuh, ganti. Itu kosan saya kok makin gelap. Nah, disitulah saya sinkron. Oh, berarti selama ini kalau ketika saya mau menceritakan hal itu langsung terhubung lagi ya, karena memang kondisinya kontrakannya masih utuh. Cuman makin memperparah karena banyak bangunan yang menutupi kosan itu loh, Bang. Nah, terus udah tuh, karena 12:30 kan saya belum makan siang. Di sebelah kosan itu ada rumah makan. Bedanya kalau dulu kan rumah makan Padang. Kalau ini rumah makan ayam bakar, Bang. Nah, saya pura-pura dah tuh jadi orang lain. Di situ, Bu, makan di tempat ya. Oh iya. Nah, terus saya sambil nunggu, si ibunya kan lagi bakar tuh ya. Saya tanya, Bu, di sini banyak ya, Bu, kosan yang kosong. Gitu. Itu setelah saya udah ngecek di lorong itu. Nah, saya makan, saya ngetes warga sekitar. Bu, di sini banyak ya kosan kosong, kontrakan juga banyak. Saya lagi nyari nih, Bu. Nah, kan saya lagi nyamar ya. Padahal kan dulu saya ex dari kosan itu. Terus, oh iya, adiknya mau cari. Iya, Bu, saya lihat di situ banyak deh. Iya deh, emang di sini banyak. Kos-kosan juga banyak, kontrakan juga banyak. Iya, Bu, saya mau nyari. Soalnya saya deket-deket sini kerjanya. Tuh. Kan lagi menyamar kan. Terus si ibunya itu bilang, "Hah, Dek, cari tempat lain. Kenapa? Kan banyak itu ada tulisannya kontrakan kosong. Iya banyak. Tapi ibu nggak mau ada kenapa-napa. Rawan di sini. Padahal itu kan pertemuan pertama saya juga kenal sama ibu itu. Beda orang lagi, ya kan? Yang dulu saya kenal. Terus si ibu itu ngelarang saya kayak seakan-akan tuh jangan nyari di situ. Kenapa, Bu? Rawan, udah jangan. Terus saya makin aneh dong. Lah, Bu, kan di situ ada tulisannya, Bu, kontrakan kosong, kosan kosong. Kenapa saya nggak boleh? Udah deh, nanti saya bantuin cari tempat lain aja yang lebih layak, yang lebih enak, lebih nyaman. Dia ngomongnya gitu, Bang. Menutupi juga. Terus kata si ibunya, emang kerja di mana? Ya kan saya nggak mau nunjukin dong, karena kan saya lagi nyamar. Padahal saya juga udah tahu kalau di situ emang angker gitu. Nah, makanya dari situ saya udah mulai sadar, ternyata sudah
17 tahun lamanya itu tidak berubah gitu. Saya nggak tahu tepatnya sudah berapa banyak yang di situ keluar masuk. Intinya pada saat saya kunjungan 2 minggu lalu itu posisinya digembok dan dirantai lagi, Bang. Sama, persis sama yang dulu saya pernah lihat. Jadi saya mulai apa ya istilahnya, ada pengalaman ya, apapun itu kita nyari itu jangan dadakan lah ya. Ya mungkin saya satu kurang waktu untuk cari kosan yang benar, untuk cari kosan yang layak gitu kan, perlu waktu. Nah efeknya Bang, Abang tahu efek dari semua kejadian di awal. Saya buka rantai, buka pintu pertama kali, sampai gini hari Bang, itu terornya masih. Itu yang bikin saya shock dan saya dibuat peka. Jadi semenjak kejadian itu, umur saya 18 tahun, seperti saya bisa buat interaksi gitu loh. Kayak nempel. Dianya tuh kayak ngikut gitu loh Bang, si cewek itu. Padahal saya kan nggak mau ya ketempelan, maunya yang normal-normal aja gitu Bang. Cuman kan yang namanya makhluk halus, ya gimana? Betul. Jadi sekarang tuh saya lebih peka ketika masuk ke ruangan baru, ke tempat tertentu. Itu mulai kayak ada yang bisik nih. Situ ada ini, situ ada itu. Sebelumnya saya nggak pernah begitu Bang. Ya mungkin ya karena efek yang tadi ya, yang kosan itu, yang serem itu. Ketika saya tinggalin, saya malah jadi bisa melihat gitu. Nah nih Kak Elsa, tadi sebelum syuting saya perhatiin nih, ini Kak Elsa gelisah banget gitu, kayak ada sesuatu gitu. Ini kalau dia tahu kenapa Kak? Nah, tadi yang sebelum syuting itu kan di area bawah masih biasa aja ya, masih biasa aja. Ketika masuk area sini, nah itu saya udah mulai kayak ada sedikit penekanan. Lu nggak usah bongkar yang dulu lagi. Gitu. Jadi dia tuh nih udah mulai ngapain sih diungkit, udah nggak usah, kan gue udah nggak ganggu lu gitu. Bahasanya begitu. Jadi tuh efeknya nih kayak tadi nih, itu udah mulai berat, saya keringetan, terus di sini berat gitu. Itu sebenarnya penyerangan, kayak untung udah stop, jangan cerita. Nah kan tadi kakak sempat singgung nih kalau kakak masih diganggu ya. Kalau tahu gangguan apa nih Kak yang terakhir? Nah gangguan terbaru itu lebih ke mimpi ya. Di mimpi itu saya diketemuin. Jadi si cewek ini ngejar tuh ya, ngejar saya. Kayak seakan-akan tuh udah nggak usah ngusik gitu. Saya dikejar tuh. Terus kata dia, kan saya udah nggak di situ, kenapa harus dibangkitin lagi sih? Dia nggak suka Bang dibangkitin lagi. Nah terus terakhir tuh ditunjukin muka rata, jadi dia rambut kayak kebelah gitu loh, tuh mukanya udah polos gitu aja, nggak hancur nggak apa, pokoknya udah rata aja gitu. Ini tuh putih. Semua tuh putih, rambut panjang, ya semacam sosok kuntilanak lah, gitu. Tapi nggak ada mukanya, polos gitu aja. Nah dari situ saya bilang, iya, saya nggak cerita gitu. Nah jadi gini Bang, sebelum saya kesini itu ada sempat kejadian aneh Bang. Nah itu kan saya habis pulang kerja ya, saya ada foto-foto lah area depan rumah. Nggak sengaja ke foto depan mobil. Jepret 2 kali jepretan. Dan situ yang pertama itu kosong, dan yang kedua cewek itu Bang. Ada fotonya. Itu jelas putih, dan itu memang real, nggak ada orang sama sekali, kosong.
Tapi kenapa dia nunjukin lagi gitu? Seakan-akan tuh dia neror, udahlah nggak usah datang gitu, nggak usah untuk dibicarain lagi, diceritain lagi, udah tutup buku aja. Maksudnya begitu kayaknya sih. Nah kan tadi kakak dapat cerita nih kalau tempat itu bekas pembunihan dan pemerkosaan nih. Nah itu kira-kira suaminya gimana kak? Masih ada gak di situ? Nah di situ kan dia kayak ngerasa bersalah gitu ya, ngerasa bersalah maksudnya ninggalin istrinya kerja pulang malam. Nah isunya tuh di situ. Makanya saya langsung matchingin kenapa si Desi lihat sosoknya cowok, si setannya cowok, kenapa saya cewek? Ya karena kan 2 orang yang di situ. Dengan kontrakan kayak gitu, kalau tahu berapa kak harganya? Pada zaman itu masih kurang lebih 200-an ya. Wah, 200? Pada zaman itu. Murah banget berarti kak ya? Iya. Dengan fasilitas lengkap kayak gitu? Udah lengkap banget. Udah tinggal nempatin doang. Oke. Sofa dapat 2. Tempat tidur, TV, terus lemari aja 1, 2 sama plus meja rias. Oke, berarti ada kemungkinan kalau barang-barang ini punya yang sebelumnya? Iya, jadi bener-bener nggak dicolek tuh, barang-barang ada di situ dan nggak diangkut, dibiarin gitu aja. Makanya berasa banget kan, kayak ada sesuatu di barang itu gitu. Saya nggak tahu lah berapa penghuninya setiap barang tua itu ya, karena kan itu memang ukiran zaman dulu, bentuknya juga masih jadul banget. TV-nya aja masih tabung, Bang. Nah, terus pas kakak pulang nih, ini orang rumah gimana kak? Apakah masih dapat gangguan kah? Ditampakin atau gimana? Oke, nah dampak dari setelah saya udah selesai nggak ngekos di situ lagi, itu masih berkelanjutan. Saya sama ibu, terutama ibu saya, itu dibikin sakit. Itu dibikin sakit, makanya saya selalu berobat lewat jalur non medis, ya seperti ruqyah. Nah itu sempet tuh Bang, saya luangin waktu libur kerja untuk ajak ibu saya ruqyah bareng. Jadi nggak cuma ibu saya, tapi saya pun di ruqyah. Nah itu terakhir di tahun 2025 kemarin. Daerah Bekasi kita datengin tuh Bang. Memang si Ustadz ini juga udah terkenal gitu untuk pengobatannya dan lain-lain. Nah di situ saya kaget reaksinya kalau memang ada gangguan yang dialami oleh ibu saya ya efek dari si penghuni itu. Gitu. Jadi makin tambah banyak gitu yang gangguin ya. Sebenarnya sebelumnya juga sudah ada yang nempel, tapi kan makan ditambahin lagi. Makin banyak gitu. jadinya. Iya. Nah terus kalau teman kakak nih yang namanya Desi ini nih, itu gimana kabarnya kak? Ini kak Elsa masih komunikasi gak sama dia? Kalau Desi sendiri sebenarnya semenjak kan saya waktu ngekos itu Jumat terakhir sekolah, berarti Sabtu saya Jumat sorenya udah langsung pulang kan, pulang ke rumah orang tua. Nah waktu awal-awalnya kan Desi masih tetap bertahan di situ, weekendnya nggak mau pulang ke Bogor. Nah semenjak dia dikerjain, diganggu, akhirnya dia mulai dah tuh ngikutin saya. Jumat balik ke Bogor, saya balik ke Depok, kayak gitu. Nah dari situ saya lost kontak karena udah setelah UAN kan masing-masing ya, setelah ujian nasional masing-masing dia mungkin langsung kerja gitu kan, saya langsung kuliah, pokoknya lost aja. Cuman setahu saya dia nggak ngelanjutin sama saya, sama kayak saya. Setelah UAN udah selesai, langsung angkut barang lagi, nggak ada yang perpanjang tinggal di situ lagi karena kan kita udah sepakat nggak bakal tinggal di situ lagi. Berarti si Desi ini setelah keluar dari kosan ini udah nggak dapat gangguan lagi ya? Iya kayaknya sih dia nggak cerita lagi gitu. Mungkin kalau saya tanya ya sama kayaknya. Oke.